selama menari dia nggak ada wajah nampak, jadi nggak tahu istilahnya dia itu masih tetap menutup diri. Ya, ini dari ulosnya, kenapa dia pakai ulos, lalu kenapa dia parsia rabu, ya kan? Karena parsia rabu. Kembali ke tortor, ini udah kelar lah lahirnya tortor itu. Kemudian parsia rabu, siar. Dari kata siar, orang Batak harus tahu lah. Siar itu kalau orang Batak itu ini ada sesuatu roh yang tidak tahu singgah ke tubuhnya, gitu kan? Nah, cerita parsia rabu nih. Parsia rabu berarti orang yang dihinggapi oleh roh, gitu kan? Roh. Tapi bukan roh yang jahat, bukan. Roh yang dekat ke tondia, kalau tondi bahasa Indonesia itu ya roh jiwa gitu kan. Nah, parsia rabu itu kan dia dulu cerita saya yang mertonong tadi yang ini. Jadi pas waktu saya mertonong ini ceritakannya tadi lahirnya itu sambungannya ke ulos. Dulu dia punya suami. Ini cerita dari orang ke orang kita ceritakan lagi kan begitu sejarah kan. Cerita terus dia suaminya pergi ke hutan ya cari nafkah lah kehidupannya. Kalau dulu itu orang Batak itu bisa cari rotan untuk bikin keranjang atau bikin apalah yang bisa di kerajinan di tangannya gitu kan, bisa berburu. Suaminya ini berburu, ternyata di tengah hutan dia nggak pulang suaminya. Suamiku tadi nggak pulang sampai menunggu berbulan-bulan nggak pulang gitu kan. Jadi dia sambil bertenung dia kelalapan sedih. Waktu dia sedih itu dia nggak terasa bahwa ternyata di dalam mimpinya ini suaminya tadi itu udah nggak pulang, udah lewat gitu loh, udah mati, tapi dia nggak tahu mati. Ya. Datang ke rohnya bahwa dia kasih tahu aku sudah meninggal, tapi istilahnya ke hatinya lah. Jadi ketika dia mertonong tadi itu sambil mengingat suaminya yang gak pulang-pulang, ke ilham lah ya. Ilham datang bilang kalau suaminya itu sudah meninggal. Lalu dia sedih. Nah, untuk menutupi sedihnya inilah dipakai. Tenunannya yang udah kelar tadi diambil inilah dipakai. Terus dia langsung kurung menutup dirinya, lalu roh daripada suaminya tadi sudah memang sama dia gitu. Aku sudah pergi, jangan sedih lagi, jangan dicari-cari lagi dengan warna musik. Dulunya belum ada musiknya. Dulu waktu lahirnya ini belum ada musiknya. Nah, setelah keluar tarian daripada seorang ibu tadi, maka orang-orang Toja dulu diiring, diikutkan gerakan. Maka musik pengiringnya ini ada tertentu, nggak bisa diganggu gugat. Nah, waktu kami bawa ini 2012 itu asli Hardoni yang main. Kemudian yang membawa ulos ini saya sendiri sekali, kemudian bertiga. Sebetulnya tarian ini tunggal karena seorang ibu dari filosofinya itu tunggal. Nah, setelah dia angkat tadi ini ditarikan, lalu dia berpermainkan ulos ini, dibuka, tidak membuka wajahnya, tidak membuka. Nah, dia posisi duduk nih masih. Posisi duduknya. Ada nampak saya? Enggak ada, maka di sini dia begini dulu. Dengan musik gitu loh. Begini, lalu dia tutupi dirinya dengan ulos ini. Setelah begini, ini nggak ada patokan ya, nggak ada patokan. Misalnya 6 kali 8 enggak dari dia, kan? Nah, lalu dia seperti ini, diangkat kakinya.
dia berdiri pelan, dia dengan tidak ada, nggak tahu gerakannya di dalam, yang jelas dia berdiri. Dengan menarik begini, dia kan nggak mau apa, nggak mau mukanya terekspos gitu. Sampai ke ujung, sejauh sepanjang ulosnya itu tangannya. Nah, lalu dia begini, dia putar begini, lalu dia jalan. Dia jalan begini, hitungannya ini pun tidak dipastikan. Berapa kali 8 bisa nih, kita buat 1 kali 8 atau 2 kali 8. Begini dulu. Lalu dia belum berputar, lalu dia balik lagi begini, balik lagi begini, lalu dia baru putar. Kondisi dia nangis di dalam loh. Iya, kondisi nangis di dalam. Ini berubah musik tempo. Waktu dia memutar ke kanan tadi dia sudah nggak sedih lagi. Tapi dia masih rumah. Sama siapa? Kesalahannya suaminya tadi. Betul lah.
kaki